Pada hari ini kita akan membahas mesin penggerak utama motor diesel kapal. Pertemuan kedua yaitu karakteristik desain dan mekanisme kerja poros baling-balik atau propeller sub beserta peralatan bantu yang terkait. Design, picture, and operate overtime mechanism of propeller sub and associated ancillaries. Bidang studi ATT2. Kita bisa melihat desain atau gambar dari propeller, steering tube, sealing intermediate shaft, bearing, kemudian kalau dilengkapi gearbox dan main engine. Penjelasan istilah design pictures atau karakteristik desain, fitur desain, operative mekanisme kerja atau mekanisme operasi, propeller sub, poros baling-balik atau poros propeller, associated ancillaries, peralatan bantu terkait atau perlengkapan pendukung yang terkait. Dalam konteks STCW AIMO model COS 7.01, 7.02, 7.04, istilah associated ancillaries biasanya mencakup pertama, bantalan poros atau steering tube, bearing, intermediate bearing, steering tube, seal poros, gambar truss bearing kopling, keenam poros antara, intermediate sub, sistem pelumasan poros, sistem pemantauan temperatur dan getaran, kesembilan pengereman poros atau shaft breaker jika dipasang, peralatan pemutar poros atau gunning gear jika terkait dengan sistem propulsi. Pertama, bantalan poros atau steering tube bearing dan intermediate bearing. Pengertian, bantalan poros atau sub bearing adalah komponen yang berfungsi menopang poros baling-baling poros sub agar tetap berada pada posisi yang benar selama berputar, mengurangi gesekan, serta menyalurkan beban yang timbul akibat putaran dan dorongan baling-baling. Kita bisa lihat gambar steering tube bearing. Fungsinya menopang, saya ulangi, pertama menopang poros baling-baling di bagian buritan, menjaga poros tetap sejajar atau alignment. Ketiga, mengurangi gesekan selama poros berputar. Keempat, menahan beban radial. Saya ulangi, menahan beban radial akibat berat poros dan gaya hidrodinamis baling-baling. Kelima, membantu mencegah masuknya air laut melalui sistem seal. Jenis steering tube bearing, bearing pelumas minyak atau oil lubricating bearing. Pertama, menggunakan minyak lumas
kedua umumnya dipasang pada kapal niaga modern, memiliki seal untuk mencegah kebocoran. Jenis sterile bearing pelumasan air atau water lubricating bearing. Pertama, menggunakan air laut atau air tawar sebagai pelumas. Ramah lingkungan karena tidak menggunakan minyak. Material biasanya terbuat dari karet atau komposit. Material dari bearing, white metal atau baby, bronze, komposit, karet sintetik untuk water lubricating bearing. Perawatan. Pertama memeriksa temperatur bearing, kedua memeriksa tekanan dan kualitas pelumas, ketiga memeriksa keausan bearing, keempat memastikan seal tidak bocor, kelima memeriksa getaran poros. Bisa kita lihat intermediate bearing. Pengertian. Intermediate bearing adalah bantalan yang dipasang sepanjang poros antara intermediate shaft di ruangan mesin untuk menopang poros yang panjang. Fungsi pertama, menopang berat poros, menjaga keselarasan elemen poros, ketiga mengurangi ledutan atau subdeflection, keempat menyerap sebagian getaran selama poros berputar, kelima mengurangi keausan pada sistem poros. Material dari poros, white metal atau babi, bronze, baja dengan lapisan khusus. Sistem pelumasan percik plus lubrication, pelumas lubrication, saya ulangi, pelumas sirkulasi minyak atau forced lubrication, ketiga pelumas manual pada kapal tertentu. Pemeriksaan pertama, temperatur bearing, tekanan minyak lumas, getaran bearing, keempat celah bearing atau bearing clearance, kelima kondisi permukaan bearing dan kebisingan yang tidak normal. Perbedaan stereotip bearing dan intermediate bearing. Aspek stereotip bearing, intermediate bearing. Lokasi di dalam stereotip buritan kapal. Di sepanjang poros antara di ruangan mesin. Fungsi utama menopang poros saat keluar menuju baring-baring. Menopang poros panjang di dalam kapal. Beban radial dan gaya dari baling-baling, terutama beban radial akibat berat poros. Pelumasan minyak atau air, umumnya minyak pelumas. Perawatan memeriksa seal, pelumas, temperatur dan keausan. Memeriksa elemen getaran dan pelumas. Kesimpulan. Pertama, stereotip bearing berfungsi menopang poros baling-baling pada bagian buritan kapal, menjaga keselarasan poros, mengurangi gesekan dan bekerja bersama-sama seal untuk mencegah masuknya air laut. Kedua, intermediate bearing berfungsi menopang poros antara di ruangan mesin, menjaga elemen, mengurangi ledutan poros, dan memastikan putaran poros berlangsung stabil serta efisien. Ketiga, kedua bantalan ini merupakan komponen penting dalam sistem propulsi kapal karena mempengaruhi keandalan efisiensi dan umur pakai poros baling-baling. Kita bisa lihat dari gambar fungsi truss bearing bantalan dorong. Pengertian. Truss bearing adalah bantalan yang berfungsi menerima dan meneruskan gaya dorong aksial truss yang dihasilkan oleh baling-baling kapal ke struktur lambung kapal melalui pondasi mesin. Tanpa truss bearing, gaya dorong dari baling-baling akan langsung membebani poros dan mesin sehingga dapat menyebabkan kerusakan. Fungsi truss bearing menahan gaya dorong aksial, kedua
meneruskan gaya dorong ke lambung kapal. Ketiga, menjaga posisi poros. Keempat, mengurangi gesekan dan kehausan. Kelima, menjaga keselarasan sistem propulsi. Keenam, mengurangi getaran. Komponen utama, thrust collar. Pertama, thrust collar. Kedua, thrust pad atau retarding pads. Housing. Ketiga, sistem pelumasan. Keempat, sensor temperatur dan getaran. Kelima, kopling. Pengertian kopling adalah komponen yang menghubungkan dua poros atau lebih sehingga tenaga putar dari mesin induk dapat diteruskan ke poros baling-baling. Kita bisa lihat di gambar. Fungsi kopling. Pertama, menghubungkan dua poros. Kedua, meneruskan daya dan putaran. Ketiga, menjaga keselarasan. Keempat, mengurangi getaran dan kejutan. Kelima, memudahkan perawatan. Keenam, melindungi sistem transmisi. Jenis kopling, rigid kopling atau kopling kaku, flexible kopling atau kopling fleksibel, hydrokopling, gear kopling. Kesimpulan, thrust bearing berfungsi menahan dan meneruskan daya dorong aksial dari baling-baling ke struktur kapal, menjaga posisi poros serta mengurangi gesekan antara dan getaran. Kedua, kopling berfungsi menghubungkan poros dalam sistem propulsi, meneruskan tenaga dan putaran dari mesin itu ke baling-baling, menjaga elemen serta mempermudah perawatan dan melindungi sistem transmisi dan beban keju. Pengertian pertama, running gear, peralatan atau pemutar poros adalah perangkat mekanis yang digunakan untuk memutar poros crankshaft mesin induk dan poros propulsi secara perlahan ketika mesin tidak beroperasi. Running gear umumnya dipasang pada mesin diesel utama berukuran besar dan turbin uap kapal. Kedua, running gear bukan merupakan bagian dari sistem transmisi tenaga saat kapal berlayar, tapi merupakan peralatan bantu atau auxiliary equipment yang sangat penting untuk pengoperasian dan perawatan propulsi. Demikianlah paparan dari desain propeller dan komponen-komponen yang berhubungan dengan propeller. Terima kasih atas perhatiannya.